Pada pertengahan abad ke-20, orang belum membayangkan bahwa suatu peristiwa dapat disaksikan oleh seluruh dunia pada saat yang sama. Namun, sejak hadirnya teknologi satelit dan siaran global, kita hidup di zaman ketika jutaan orang di berbagai bangsa dapat menyaksikan peristiwa besar seperti Olimpiade atau Piala Dunia secara serentaknya. Hal ini menolong kita membayangkan sampai batas tertentu bagaimana kedatangan kembali Kristus dapat diketahui oleh semua orang sekaligus. Memahami perkataan Yesus memang memerlukan pengertian rohani, tetapi seringkali kemajuan sejarah dan pengetahuan juga menolong kita melihat maknanya dengan lebih jelas. Sejarah pada khususnya sering menjadi jendela yang menolong kita memahami Alkitab dengan lebih dalam. Yesus juga berbicara tentang tanda lain menjelang akhir zaman. Apabila kamu melihat pembinasa keji yang dibicarakan oleh Nabi Daniel berdiri di tempat kudus, ia menubuatkan masa kesengsaraan yang besar yang belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Sekiranya waktunya tidak dipersingkat, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup. Tetapi oleh karena orang-orang pilihan, hari-hari itu akan dipersingkat. Pada masa itu banyak Mesias palsu dan Nabi palsu akan muncul untuk menyesatkan banyak orang. Namun kedatangan Anak Manusia tidak akan tersembunyi, melainkan nyata dan jelas seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Peringatan Yesus merujuk pada nubuat Daniel. Secara historis, nubuat itu pernah digenapi ketika Antiochus Epiphanes menajiskan bait Allah pada tahun sebelum Masehi 168 tahun dengan mendirikan mezbah berhala dan mempersembahkan korban yang najis. Yesus meninggalkan peristiwa itu sebagai gambaran tentang kehancuran Yerusalem yang kemudian terjadi pada tahun 70 Masehi oleh tentara Romawinya. Dalam pengertian yang lebih luas, pengertian ini juga menunjuk pada bahaya rohani di sepanjang zaman ketika sesuatu yang bukan dari Allah mengambil tempat yang seharusnya menjadi miliknya. Jika kekejian yang membinasakan itu dipahami hanya sebagai penodaan fisik terhadap bait Allah, maka peristiwa itu telah terjadi dalam sejarah. Namun, dalam terang ajaran Yesus, pengertian ini juga memiliki makna rohani. Bahaya ketika kuasa manusia atau ajaran tertentu menggantikan Allah di tempat yang seharusnya ia duduki. Sejarah gereja menunjukkan bahwa penyimpangan seperti ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, melalui ajaran sesat atau kepemimpinan yang menyimpang. Karena itu, panggilan bagi orang percaya adalah berjaga-jaga. Kita dipanggil untuk memastikan bahwa Tuhan tetap menjadi pusat hati, pusat persekutuan, dan pusat kehidupan gereja. Sebab kehancuran rohani tidak dimulai dari luar, tetap ketika sesuatu selain Tuhan diam-diam mengambil tempat di dalam. Maka dengan hati yang berjaga dan iman yang teguh, marilah kita terus memelihara agar hanya Kristus yang dimuliakan dan memerintah di tengah
kehidupan kita.